Hai semua, pada video ini akan dijelaskan mengenai salah satu masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu apa? Yuk kita saksikan videonya bersama-sama. Seperti yang kita tahu, perkembangan yang sehat adalah hak dasar bagi setiap anak, baik secara fisik maupun mental. Di Indonesia, stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat. Sebelum kita bahas lebih dalam mengenai stunting, yuk kita lihat definisi dari stunting. Jadi, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku. Kalau di Indonesia sendiri, pada tahun 2019, angka stunting ada sebesar 27,67%. Tentunya angka ini masih melebihi target yang ditentukan oleh WHO, yaitu tidak lebih dari 20%. Oke, terus sekarang penyebab stunting itu apa sih? Nah, penyebab stunting itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang gizi kronis dalam waktu lama, tidak cukup protein dalam proporsi total asupan kalori, sering menderita infeksi di awal kehidupan seorang anak, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, kurangnya akses air bersih dan sanitasi, masih kurangnya akses makanan bergizi. Terus kira-kira stunting itu memberikan dampak apa ya? Nah, stunting memberikan dampak pada anak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, stunting itu bisa menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Sedangkan untuk jangka panjang, stunting menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, jantung koroner, dan stroke. Karena udah tahu penyebab dan dampaknya, pasti jadi pengen tahu dong gimana sih cara mencegahnya. Tidak perlu khawatir, stunting dapat dicegah dengan memperhatikan 3 hal, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Contoh dari pola asuh yang baik itu gimana? Nah, contoh pola asuh yang baik itu adalah edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja, bersalin di fasilitas kesehatan, melakukan inisiasi menyusui dini, dan berupayalah agar bayi mendapat kolostrum ASI. Berikan hanya ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan. Kemudian, ASI boleh dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Namun jangan lupa, berikan juga makanan pendamping ASI. Dan pantau tumbuh kembangnya dengan membawa buah hati ke posyandu setiap bulan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah berikanlah hak anak mendapatkan kekebalan dari penyakit berbahaya melalui imunisasi yang telah dijamin ketersediaan dan keamanannya oleh pemerintah. Nah, bagaimana semua? Sudah semakin paham tentang stunting kan? Terima kasih telah tonton video ini. Semoga video dapat memberikan pemahaman lebih tentang stunting. Ayo pastikan anak Anda berprestasi dan tumbuh tinggi.